Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li Rabbi husana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmati zahli wa jayaziri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Habibullah, labbaika ya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Limpahan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh yang selalu memberikan karunia kenikmatan kepada kita, melimpahkan rahmatnya kepada kita, memberikan kesempatan yang luas kepada kita untuk dapat menerima anugerah-anugerah yang lebih besar lagi. Dan dari sekian banyaknya anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala tersebut, alhamdulillah Allah kumpulkan kita di malam hari ini di dalam perkumpulan yang insya Allah perkumpulan ini menunjukkan akan keberadaan iman, Islam dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mudah-mudahan kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita sehingga setiap hari demi hari yang kita lalui bertambah semangat kita dalam ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bertambahlah keberkahan di majlis kita pada malam hari ini yang dihadiri oleh guru-guru kita, di antaranya zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir bersama dengan kita, Al-Habib Fuad Al-Hasni, kemudian guru kita Al-Habib Fahmi bin Ahmad Al-Attas, dan tidak ketinggalan guru kita sekaligus ayahanda kita, salah satu pengurus daripada Masjid Khairul Bariyah yang terus menerus memberikan motivasinya kepada kita untuk terus bersemangat di dalam pergerakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Jamadi, yang kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir maupun yang tidak hadir dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu di dalam naungan sehat wal afiah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan kekuatan oleh Allah, diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam membimbing melalui ilmu-ilmunya menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab Syahrullah telah meninggalkan kita, dan pada saat ini alhamdulillah Allah beri kesempatan kita untuk menghirup udara di bulan Sya'ban Al-Mubarak, bulan yang dikatakan oleh Al-Imam
Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, yang mana kata Sya'ban ini diambil daripada kata syib yang artinya jalan dan bermakna jalan kebaikan. Kemudian di dalam kitab Duratun Nasihin, di mana Al-Imam Yahya bin Mu'az Ar-Raji mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini terdiri dari 5 huruf yang masing-masing huruf memiliki makna tersendiri. Huruf yang pertama Shin bermakna syafa'atun, yakni penolong. Huruf yang kedua Ain bermakna al-izzah, yang berarti kemenangan. Kemudian huruf yang ketiga Ba yang bermakna al-birru, yakni kebaikan. Kemudian huruf yang keempat Alif yang bermakna ulfah, yang berarti belas kasih. Dan huruf yang terakhir Nun yang bermakna nur, yakni cahaya. Yang kata beliau, rahasianya adalah barang siapa yang menghidupkan bulan Sya'ban dengan amal saleh, maka niscaya dia akan mendapati 5 kemuliaan tersebut. Mudah-mudahan kita yang hadir diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan hari-hari di bulan Sya'ban ini. Karena Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, beliau mengatakan, barang siapa yang memuliakan bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya taufik sehingga ia mampu memuliakan bulan Sya'ban. Dan barang siapa yang memuliakan bulan Sya'ban, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya taufik sehingga ia mampu memuliakan bulan Ramadan. Dan barang siapa yang memuliakan bulan Ramadan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya dari bulan Ramadan tersebut hingga bulan Ramadan yang akan datang, dan memberikan derajat ahli mahabbah wal irfan, yakni orang-orang yang memiliki rasa cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami akan hakikat mahabbah tersebut. Subhanallah, demikianlah begitu agungnya bulan Sya'ban ini, sehingga di dalam kitab Mahadha fi Sya'ban yang dikarang oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengatakan di dalam kitabnya bahwa sedikitnya ada 3 peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban, yang dengan peristiwa-peristiwa tersebut berimbas kepada adanya perubahan berkehidupan dalam beragama seorang muslim. Dan ketahuilah, peristiwa-peristiwa tersebut diantaranya peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Masjidil Haram di Mekah. Menurut Al-Imam Al-Qurtubi, ketika
menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 144 di dalam kitab Al-Jami' lil Ahkamil Quran dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Busti, di mana beliau mengatakan bahwa peralihan kiblat ini merupakan suatu hal yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang menghadapkan wajahnya ke atas langit untuk menunggu kabar dari Allah Subhanahu wa taala, menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengenai peralihan kiblat ini. Dan setelah 17 bulan lebih 3 hari, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memalingkan wajah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Dan hal ini ditandai dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 144, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kami melihat wajahmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering menengadahkan ke langit, maka kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Demikianlah cinta Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diinginkan oleh beliau, Allah Subhanahu wa taala menurutinya. Inilah bukti daripada kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai arah kiblat, di mana itu merupakan kewajiban makhluk atas Khalik, namun lantaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan arah kiblat ini mengarah ke Baitullah di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah, Allah turuti keinginannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang kedua, yakni terjadi di bulan Sya'ban, penyerahan rekapitulasi keseluruhan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi salah satu bulan Sya'ban ini utama, adalah di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal-amal daripada hamba-hambanya. Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dengan meriwayatkan dialog atau perbincangan antara Sayyidina Usamah bin Zaid dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa di bulan-bulan lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Karena di bulan Sya'ban itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa sunnah dibandingkan berpuasa di bulan-bulan lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
banyak manusia yang lalai di bulan Sya'ban, bulan antara Rajab dan Ramadan. Maka cermatilah hadirin hadirat sekalian, Nabi telah memberikan ultimatum, Nabi telah memberikan peringatan kepada kita. Banyak manusia yang lalai di bulan Sya'ban, lalai dari ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun beruntung kita, pada malam hari ini, salah satu di malam bulan Sya'ban, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah perbendaharaan ibadah dan amal soleh kita dengan banyak berzikir kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, dan juga menumbuhkan mahabbah kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, pada bulan ini semua amal diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yarfa'ullaha a'malal ibadi kullaha fi hadha syahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal-amal dari hambanya secara keseluruhan di dalam bulan ini, yakni di dalam bulan Sya'ban. Dan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suka manakala diangkat amal aku oleh Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Maka ambillah pelajaran dari ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menghidupkan hari-hari kita di bulan Sya'ban ini untuk menambah amal ibadah puasa kita. Kalau kita tidak mampu dalam sebulan penuh di bulan Sya'ban ini, paling tidak kita melakukannya seminggu 2 kali untuk berpuasa di hari Senin dan Kamis. Kalau tidak mampu, maka berpuasalah sebulan 3 hari, puasa Yaumul Bid di hari ke-13, 14 dan 15 di bulan Sya'ban ini, untuk mengambil tabaruk apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dimampukan berpuasa di bulan Sya'ban ini. Amin amin ya rabbal alamin. Peristiwa yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, bahkan inilah yang menjadikan sebab dinisbatkan Sya'ban ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Sya'ban adalah bulanku, serta Ramadan adalah bulan umatku. Kemudian di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlu Sya'bana ala sa'iri syuhuri kafadli ala syairil anbiya. Keutamaan bulan Sya'ban di antara bulan-bulan lainnya sebagaimana keutamaan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara para nabi. Kenapa demikian? Karena di bulan inilah turun ayat yang mana diseru oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya untuk kita memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana
sering kita baca di dalam mengawali kitab Maulid, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian atasnya dan bersalamlah kepadanya sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajakan, seruan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah berarti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam butuh dengan selawat kita. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin para nabi dan rasul yang memiliki derajat yang tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul lainnya. Kedudukannya dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ingin memberi kesempatan kepada kita yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti apa yang diamalkan oleh Allah dan juga para malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kesempatan kita manakala kita menginginkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan setinggi-tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah tawaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiasilah hari-hari kita di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak keutamaan dari kita memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya, barang siapa yang memperbanyak berselawat kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang paling dekat dengan aku di akhirat. Sungguh demikianlah keinginan, harapan dan cita-cita bagi seseorang yang memiliki mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan memungkiri dari apa yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beruntunglah bagi mereka yang telah mendawami memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah, salatan, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, man shalla salatan alayya sallallahu alaihi bi asrah, barang siapa yang berselawat atasku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat atas orang yang berselawat kepadaku itu. Dan ketahuilah, satu selawat Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang berselawat kepada Nabi, maka selawat Allah itu memenuhi daripada amal kita, lebih memenuhi manakala ibadah solat kita selama hidup kita gunakan untuk solat, selama hidup kita gunakan untuk berpuasa, selama hidup kita gunakan untuk bersedekah, selama hidup kita selalu berjalan berjihad di jalannya Allah. Itu belum menandingi satu selawat Allah kepada mereka orang yang mendapati selawat Allah karena sebab selawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini diberikan mahabbah oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menunjukkan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hiasi lisan kita, kita sibukkan lisan kita untuk berselawat kepada Rasulullah. Hindarkan segala sesuatu yang justru akan menjerumuskan kita kepada kehinaan di hadapan Allah. Hindarkan segala sesuatu yang menyebabkan kesedihan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tunjukkanlah mahabbah kita kepada Sayyidina Muhammad dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setelah ini kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menambah perbendaharaan ibadah kita, amal soleh kita, terutama di bulan Syaban ini, dengan kita memuliakannya, memperbanyak beribadah, beramal soleh, sehingga kita siap untuk memasuki bulan suci Ramadan. Seorang ulama ada yang mengatakan bulan Rajab itu adalah bulan yang untuk membersihkan ruh kita, dan bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk membersihkan hati kita, dan Ramadan adalah bulan yang untuk membersihkan zahir kita. Maka selepas itu kita seakan-akan baru dilahirkan ke dunia dalam keadaan suci, dan tentunya mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berlalunya bulan Rajab itu membawa derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi kita, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita dapat memanfaatkan sebaik-baiknya di bulan Syaban ini dengan memperbanyak amal ibadah dan amal saleh, terutama memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diberikan kesempatan kelak untuk kita memasuki bulan Ramadan dengan kesucian ruh kita, dengan kesucian hati kita, sehingga di saat kita memasuki bulan Ramadan mudah bagi kita untuk melaksanakan puasa, untuk melaksanakan salat malam, untuk memudahkan kita bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan amal soleh lainnya. Dan kita kembali di bulan Syaban dengan kesucian yang melebihkan ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, di dalam kesempatan ini Al-Faqir mengajak kepada kita semua, mari kita berzikir jalalah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan sebab kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan bulan Sya'ban yang bernisbatkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat memperbaiki hidup dan kehidupan kita, untuk lebih dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah
Ya Rahman Ya Rahim. Di malam hari ini, di awal bulan Sya'ban, Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk bermunajat kepadamu ya Allah, karena Engkaulah tempat di mana kami memohon, meminta, berharap, dan tidak ada zat yang lain. Kesemuanya kami bersandar kepadamu ya Allah. Ya Allah, bulan Rajab, bulanmu telah berlalu. Kami tidak tahu apakah bulan Rajab yang kemarin kami lalui Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Maka di malam hari ini, di malam bulan Sya'ban, kami memohon kepadamu ya Rabb, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Jadikanlah bulan Rajab yang kami lalui sebagai bulan yang terbaik sebelum datangnya bulan Rajab tersebut, dan berikan kesempatan kepada kami di bulan Sya'ban kini untuk kami dapat memperbaikinya, sehingga bulan Sya'ban ini menjadi lebih baik daripada bulan Rajab yang lalu. Ya Allah, begitu banyak dosa dan kesalahan kami perbuat, dan hanya kepadamu lah kami memohon agar Engkau menggugurkan dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu. Jangan Kau pandangi kami dengan kehinaan-Mu, dan jangan Kau pandangi kami dengan kemurkaan-Mu ya Allah, karena sebab dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, sungguh kami malu ya Allah. Begitu banyak permintaan kami kepadamu ya Allah, sementara kami lebih banyak lalai atas apa yang menjadikan kewajiban kami sebagai makhluk. Namun Engkaulah zat yang maha pengampun, Engkaulah zat yang maha dermawan, Engkaulah zat yang maha berkasih sayang, Engkaulah zat yang maha menentukan, Engkaulah zat yang maha kaya, yang maha besar, yang maha mampu melakukan segala sesuatu, dan Engkau pula yang mampu untuk memberikan pengampunan kepada seluruh makhluk-makhluk-Mu. Maka ampunilah kami ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah di bulan Sya'ban ini bulan untuk memupuk mahabbah kami kepada Rasulullah. Ya Allah, kami tidak hidup sejaman dengan Rasulullah. Kami tidak pernah memandang wajah Rasulullah. Kami belum berjabat tangan dengan tangannya Rasulullah. Kami belum pernah mendengar kalamnya Rasulullah. Kami belum pernah melihat perhatiannya Rasulullah. Kami belum pernah melihat senyum kemuliaannya Rasulullah. Ya Allah, melalui keberkahan bulan Sya'ban ini, bulan daripada kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah Engkau matikan kami, janganlah Engkau wafatkan kami sebelum Kau izinkan kami memandang wajah Sayyidina Muhammad. Ya Allah, izinkanlah mata yang penuh dengan kehinaan ini
untuk dapat memandang wajah Sayyidina Muhammad. Sungguh jarak antara kami dengan Rasulullah begitu jauhnya. 14 abad sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjarak di antaranya dengan kami. Maka janganlah engkau jauhkan kami, ya Allah. Janganlah engkau berikan sekat hijab antara kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sekalipun kami belum memandang wajahnya, sekalipun kami belum pernah mendengar lisannya, sekalipun kami belum pernah berjabat tangannya, izinkan itu semua ya Allah sebelum kami wafat ya Allah. Sungguh ya Allah, kami rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, sekiranya di malam hari ini ada di tengah-tengah kami kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh ya Allah, itulah anugerah yang terbesar di dalam hidup dan kehidupan kami. Itu pula harapan kami ya Allah. Ya Allah, begitu besar cintanya Rasulullah kepada kami, sehingga beliau tidak menginginkan kesusahan dan penderitaan atas kami ya Allah. Begitu besarnya kebersamaan Rasulullah kepada umatnya, maka ya Allah, di malam hari ini, hari-hari di bulan Sya'ban ini, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami golongan orang-orang yang kelak bersama dengan Rasulullah ya Allah. Satukanlah kami dengan golongan orang-orang yang mencintai Sayyidina Muhammad ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama dengan orang-orang yang mencintai Sayyidina Muhammad ya Allah. Satukanlah kami bersama dengan orang-orang yang berjuang bersama dengan Sayyidina Muhammad ya Allah. Ya Allah, sungguh kami rindu kepada Rasulullah. Kami merindukannya ya Allah. Begitu tebal hijab antara kami dengan Rasulullah karena sebab dosa dan kesalahan kami ya Allah. Maka melalui hari-hari di bulan Sya'ban ini, angkat hijabmu ya Allah. Janganlah terhalang antara diri kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah bulan Sya'ban ini kami diberikan kesempatan untuk bermimpikan Sayyidina Muhammad. Kami dapat berjumpa memandang wajah Sayyidina Muhammad. Kami dapat berpelukan dengan Sayyidina Muhammad. Kami dapat berjabat tangan dengan Sayyidina Muhammad. Kami dapat melihat senyum Sayyidina Muhammad. Kami dapat melihat mata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagimu ya Allah. Sekalipun kami adalah para pendosa ya Allah, namun kami memiliki kerinduan kepada Sayyidina Muhammad. Kami menginginkan kedekatan kepada Sayyidina Muhammad. Jadikanlah bulan Sya'ban ini menjadi bulan sebab bertambahnya mahabbah kami kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah,
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, kami bersalam kepada Sayyidina Muhammad dengan harapan salam kami dijawab oleh Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabiullah, kamilah umat-umatmu ya Rasulullah, umat yang tidak sejaman denganmu ya Rasulullah, umat yang belum memandang wajahmu ya Rasulullah, belum pernah berjabat tangan dengan tanganmu ya Rasulullah. Namun kami memiliki sedikit kerinduan kepadamu ya Rasulullah, kerinduan untuk berjumpa denganmu ya Rasulullah, kerinduan untuk bersama denganmu ya Rasulullah. Walaupun kami banyak menjadikan sebab air matamu keluar karena dosa dan kesalahan kami ya Rasulullah, sungguh kami malu ya Rasulullah. Dengan wajah apa apabila dihadapkan di wajahmu ya Rasulullah? Kami para pendosa yang banyak menjadikan sebab air mata kemuliaanmu keluar untuk memohon pengampunan kepada Allah atas kami. Ya Rasulullah, Engkau pemilik syafaat, Engkau pemilik syafaat bagi umatmu yang berdosa, dan kamilah umatmu yang berdosa itu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan kau palingkan wajahmu dari kami, jangan kau memandang kami dengan kemarahanmu ya Rasulullah. Nah, walaupun kami yakin Engkau sangat berkasih sayang kepada umatmu ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabiullah, ya Syafiullah. Kalau saja di dalam hidup kami belum diberikan kesempatan untuk berjumpa denganmu ya Rasulullah, maka izinkanlah untuk kami dapat memandang wajahmu di saat kami menghadapi syakratul maut. Sungguh ya Allah, kami tidak sanggup manakala kami menghadapi syakratul maut. Tapi manakala di saat itu Engkau berada di sisi kami ya Rasulullah, maka itu merupakan keindahan selama hidup kami. Namun apabila itu tidak diizinkan, izinkanlah kami memandang wajahmu di alam kubur kami, untuk memandang wajahmu ya Rasulullah, sehingga kami tidak tersendiri dalam kegelapan. Ya Allah, izinkanlah kami bersama dengan Sayyidina Muhammad. Kalau manakala tidak diizinkan di alam kubur,
Maka di saat dibangkitkan kami daripada alam kubur kami, ya Allah, untuk dapat berjumpa dengan Sayyidina Muhammad, manakala itu pun tak kau izinkan, ya Allah, izinkanlah kami diselamatkan dengan tangannya Sayyidina Muhammad di saat seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Maka digenggamnya tangan kami dengan tangannya Sayyidina Muhammad. Ya Allah, apabila itu pun tak kau izinkan, maka beri kesempatan kami untuk berjumpa bersama dengan Rasulullah di saat kami melintasi Siratul Mustaqim, jembatan Siratul Mustaqim, sehingga kami dapat melaluinya dan selamat masuk surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, manakala ada orang tua kami yang telah wafat, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kumpulkanlah mereka bersama dengan Sayyidina Muhammad. Manakala ada orang tua kami, guru-guru kami yang masih hidup, panjangkanlah usia mereka, ya Allah, dalam keberkahan, dalam taat kepadamu, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, izinkanlah kami dapat melalui bulan Sya'ban ini dengan kemudahan di dalam melaksanakan amal ibadah dan amal soleh. Dan izinkanlah pula kami untuk dapat memasuki bulan suci Ramadan, dan berikanlah kepada kami kemudahan dalam melaksanakan ketaatan kepadamu, ya Allah, di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Wa'inna ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa qani'na biqalilin minat ta'am wal kalam wal manam. Ya Allah, 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 Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. La ilaha illallah, la ilaha La ilaha illallah, la ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan dengan zikir jalalah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar kepada kita, memberikan anugerah rahmat, keberkahan serta maghfirahnya kepada kita semua, sehingga kita lebih enteng, lebih mudah, lebih bersemangat di dalam beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terlebih mudah-mudahan setiap waktu-waktu kita, bahkan setiap nafas kita tidak akan pernah lupa dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tertuntunkan dengan tuntunan dari Allah, tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini saya tidak membahas tentang kemuliaan adanya nisfu Sya'ban, karena itu kita berikan kesempatan kepada guru-guru kita di minggu-minggu esok sebelum datangnya nisfu Sya'ban. Agar apa? Agar kita tidak lupa. Yang kita harus ingat, di bulan Sya'ban ini ada malam Bara'ah, malam hari rayanya malaikat. Kalau kita seorang muslim di dunia memiliki 2 malam hari raya atau 2 hari raya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Begitu juga malaikat memiliki 2 malam hari raya. Hari raya pertama hari Bara'ah, yakni hari nisfu Sya'ban, ya, yang kalau nggak salah itu tanggal 17 Maret ini, ya, hari Kamis malam Jumat, ya, malam 15 bulan Sya'ban. Itu disebut malam Bara'ah. Dan malam yang kedua malam Lailatul Qadar. Itu 2 malam hari raya para malaikat. Diizinkan oleh Allah turun para malaikat, termasuk malaikat Jibril alaihissalam, ke muka bumi untuk memberikan, menebar rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang menghidupkan di malam itu, ya. Makanya ini kemuliaan malam nisfu Sya'ban enggak akan kita peroleh kalau kita tidak menghidupkan malam-malam sebelumnya. Jadi peringatan buat kita. Tadi Nabi telah memperingatkan tuh di dalam hadisnya. Banyak manusia yang lalai di bulan Sya'ban, ya. Walhal Nabi lebih tahu daripada kita, ya. Diberi khabar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan bagi kita. Maka selayaknya lah kita indahkan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bagi mereka, bagi kita yang selalu istiqamah menghadiri majlis-majlis seperti ini, insya Allah Allah memudahkan jalan kita untuk dekat kepada Allah, untuk dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf manakala pada malam hari ini yang seyogyanya memberikan tausiah untuk kajian Bidayatul Hidayah, yakni guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Hafib bin Abdullah. Akan tetapi karena beliau berhalangan, maka Al-Fagir memberikan sedikit, ya, nasihat untuk kita sama-sama saling mengingatkan untuk menuju kepada keriduannya Allah, keriduannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang Al-Fagir sampaikan ini bermanfaat bagi Al-Fagir sendiri, terutama juga bagi antum semua bisa mengambil manfaat faedah
sehingga tidaklah kita keluar daripada majelis ini melainkan bertambah mahabbah kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man nafait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa absari wa dawaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari Wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin hadirat sekalian, sebelum kita membaca doa maulid yang nanti akan dibacakan oleh guru kita Al-Habib Fahmi Al-Autas dan nanti ditutup dengan doa yang akan dibacakan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Jamadi, saya mohon keikhlasan dari antum semua kita bacakan suratul Fatihah. Bagi yang sakit diantaranya Ananda Siti Khadijah atau Khirah, kemudian Ananda Acih Mim Tarsih, kemudian juga Bapak Alvin Febriansyah. Mudah-mudahan keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, sanak saudara-saudari kita yang saat ini sedang sakit, dengan sebab suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya dan Allah gantikan dalam keadaan sehat walafiat yang lebih sempurna, yang menjadikan sebab lebih taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisir Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi mukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa laqad ashartu li na'ati man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا في سرائر قد دعا لمدي صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع عيد فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربه إن أخطانا. واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وهب المودة ومن والنا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا. ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقى الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا. يا ربي اجمعنا واحبابا لنا. يا ربي اجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي اجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريحه صبا أقصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husnal ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wad dunya wal akhirah wa afiyatan bil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina bi syakratil mauta wa najati minan nar wal afwa minal hisab. Allahumma bihaqqil fatihah wa syiril fatihah wa bi karamatil fatihah wa bil muzzatil fatihah. Allahumma sabitna bil iman wa sabitna bit tauhid wa sabitna bil ma'rifah ya farijal ham ya kashifal gham ya mali ya birham wa ya dabila ya Allah wa ya dabila rahman wa ya dabila rahim dawum biya salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin.